kita ngaturaken rasa syukur kita dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala wonten ing dinten menika dinten Jumat menika Jumat malam Sabtu menika kita sedaya tansah pinaringan saking Allah Subhanahu wa taala mapinten-pinten kanugrahan mapinten-pinten kanikmatan langkung-langkung nikmat Islam nikmat iman yami istiqomah dipun gambiraken anggenipun nglampahi ibadah dumateng saking Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam boten supe kaunjuaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kanthi waosan sholawat menika kula panjenengan sedaya dalah sak putra wayah sak duriyah kalebet piantun ingkang pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing dinten kiamat amin Allahumma amin. Para bapak, para rawuh rahimakumullah wa akramakumullah. Gusti Allah Subhanahu wa taala ngendika laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan. Maksudnya apa para rawuh bahwasanya diturunkannya atau diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang untuk diikuti. Biasanya seperti ini, kalau orang itu punya pabrik, pabrik itu punya produk, produknya itu punya buku panduan. Misalkan sepeda motor, buku panduan untuk supaya motor itu awet. Nah, panduan itu kalau diikuti maka sepeda motor awet. Contohnya nanti servisnya setiap 1000 km misalkan. Terus olinya pakai oli merek Federal misalkan seperti itu. Kalau misalkan diganti merek yang lain, wah enggak tahu. Karena mesin itu cocoknya adalah oli Federal. Nah, demikian hadirin yang dimuliakan, kita sebagai umat manusia itu Allah yang menciptakan tahu kondisi keadaan zahir sama batin. Nah, endingnya daripada manusia itu nanti hadirin yang dimuliakan separuh masuk surga, separuh masuk neraka, kan gitu. Atau sebagian ada yang masuk, sebagian masuk neraka, sebagian masuk ke surga. Milih pun tiba, orang milih kok melengkapi nih. Pun bukan apa dereng. Nah, untuk mendapatkan keridhaan Allah yang mana bentuk ridhonya Allah itu berupa surga, dikasihlah petunjuknya, juklak dan juknis berupa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Gusti Allah ngendika, "Qul in kuntum tuhibbun fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, apabila kalian itu mencintai Allah, benar-benar kalau kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni. Nah, itu. Maka ikutilah saya itu. Di Rasulullah begitu, ikutilah saya. Lah ini hadirin yang dimuliakan, berlaku sampai hari kiamat. Rasulullah ngendika seperti itu, fattabi'uni, ini kalimatnya jamak. Ikutilah saya. Dia untuk mendapatkan keridhaan Allah, ikutilah saya. Maka tidak ada jalan lain hadirin yang dimuliakan. Hari demi hari kita hidupkan amaliyah sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama kita Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang merupakan kumpulan dari amaliyah sehari-hari. Apakah ini sudah lengkap? Dereng janjane. Karena belum menunjukkan yang sifatnya nanti kalau ajab makan bagaimana, kalau misalkan kalau doa-doanya ya. Tapi paling tidak ini sudah merupakan mewakili. Maka yang dimuliakan, kita ngaji kitab Adkar ini, yang isinya semua adalah hadis-hadisnya baginda Rasulullah, disusun oleh Al-Imam Nawawi, ini supaya
menjadi panduan bagi kita. Jadi amalia-amalia kita itu bagaimana? Kalau sholat, doa-doa apa yang dibaca? Kalau pagi, doa-doa apa yang dibaca? Kalau sore, doa-doa apa yang dibaca? Terus begitu. Supaya apa hadirin dimuliakan dengan doa wirid yang demikian itu, kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, hati kita senantiasa bergantung, terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah ngendika ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang. Jadi ini awake dhewe kok atine cek cemas, hatinya cek deg-degan, atine ijih apa? Isih ngalor, isih ngidul. Tersuasana dengan suasana dunia. Nah, ini efek apa kira-kira kan gitu kan. Kulo niku nggih wis wiridan, nek wiridan yo pirang-pirang nggih. Tapi nek wis wiridan kok atine deg-degan niku janjane wiridane keprigi kan ngono nek dari orang Wonosobo. Maka yang dimuliakan, kita di sini duduk bersama, ngaji bersama, pelajari amaliyah baginda sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur kita amalkan dengan niat kita amalkan. Yang mana dengan kita mengamalkan, kita amalkan doa wiridnya baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah apa? Tenangnya hati kita. Perkara kene anteng kan penak apa nggih? Buah, pola, kira-kira ditoto angel. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ulangi hadis yang kemarin. Wa rawaina fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami menukil hadis dari kitab Sahih Muslim. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau ngendika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin wa asharu yaqulu ketika beliau itu sering pindaan dan ketika pindaan atau bepergian tadi masuk waktu sahur beliau ngendika beliau berdoa sama sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina Rabbana sahibna wa afdil alaina aidan billahi minan nar. Masuk wayah sahur berarti sebelum subuh sama sami'un. Orang-orang yang mendengar telah memperdengarkan bihamdillahi pujian kepada Allah wa husni balaihi dan bagusnya nikmat Allah alaina yang nikmat itu telah diberikan kepada kami. Rabbana wahai Tuhan kami, sahibna kawanilah kami. Sahibna kawanilah kami wa afdil alaina dan anugerahkanlah kelebihan kepada kami aidan berupa pertolongan billahi dari Allah minan nari dari api neraka jahanam. Hal yang dimuliakan ini kalau masuk waktu sahur pas kita lagi bepergian, diling-iling, kapan awake dhewe lunga. Tindak pundi Ustaz? Monggo jenengan tindak pundi? Tindak umroh nggih kenging, tindak ning Jakarta nggih kenging. Ketika masuk waktu sahur, ini doa seperti itu. Bahwa saya sama sami'un. Siapa sami'un di sini? Sami'un di sini adalah malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah. Jadi kalau kita doa itu malaikat mendengar. Nah, itu disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi kemudian menjelaskan qala al-Qadi Iyad. Imam Qadi Iyad beliau mengatakan wa sahibul matali wa ghayruhuma dan kitab Sahibul Matali. Siapa Pak yang ngarang kitab Matali? Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf. Kitab Matali itu banyak, artinya kitab-kitab yang dikarang dengan judul Matali itu banyak. Nah, kalau di Pati itu ada pesantren namanya Mataliul nama Pak Malik? Mataliul Anwar. Kajen. Pesantren sinten niku Kajen? Yai Sahal Mahfud. Yai Sahal Mahfud niku. Niku termasuk ngalim-ngalimi wong
Indonesia. Kiai Sahal Mahfud itu beliau mendapat sanad dari Syekh Muhammad bin Isa bin Yasin Al-Fatani. Pernah beliau haji, ketika di maktab disambangi sama Syekh Yasin bin Isa. Nuwun sewu, Syekh Yasin bin Isa ini kan keturunan wong Indonesia. Beliau ulama besar di Makkah Al-Mukarramah. Tanya sama rombongan, di sini ada kiai yang namanya Sahal Mahfud. Nah, maka ditunjukkan ada Kiai Sahal Mahfud. Gitu. Nah, ketika diatur ke di mana di maktab beliau, kemudian Kiai Sahal Mahfud, ya saya langsung saya Yasin bin Isa langsung berpelukan karena belum pernah ketemu sebelumnya. Syekh Sahabat Kiai Syekh Yasin bin Isa tahu kealiman Kiai Sahal Mahfud, sedangkan Kiai Sahal Mahfud juga perso bahwasanya Syekh Yasin bin Isa itu adalah ulama besar musnid ad-dunya. Beliau adalah pemegang sanad-sanad tinggi, sanad ali dari ulama-ulama seluruh dunia. Masya Allah, berpelukan, cium tangan, terus diaturi, go teng griyone kula. Go teng griyone kula. Nah, diajak ke rumahnya Syekh Yasin Al-Fatani. Yang pernah saya baca, beliau kemudian masuk sholat asar, jamaah asar. Yang ngimami Syekh Yasin. Begitu ngimami, boten wiridan Pak, langsung balik badan, Syekh Yasin langsung tanya mengenai masalah apa? Masalah hukum. Jadi begitu salam langsung bahsul masail. Nek ngeten iki pripun? Nek ngeten iki pripun? Wah, ini ulama karo ulama ini ketemu ngeten iki. Nah, ini go. Nah, apa namanya? Kiai Sahal Mahfud itu punya kitab namanya Al-Mulama fi Bayanil Luma. Kitabnya apa? Al-Mulama fi Bayani Al-Fadhi Luma. Nomor Al-Mulama fi Bayani Al-Fadil Luma. Kitab apa nih gue? Mulama kitabnya. Mulama. Al-Mulama ini adalah kitab usul fikih. Al-Luma itu kitab usul fikih. Jadi ulama itu ketika memutuskan hukum, jadi ada dalil, ada istidlal. Paham ya? Sebelum diputuskan hukum begini, ini dalilnya, ya. Ini dalil bunyinya seperti ini. Ini Quran kabeh dalil, hadis kabeh dalil. Tapi cara menjadikan dia dalil bagaimana? Itu dalil benar, tapi caranya itu menjadi dalil itu bagaimana? Ini am atau khos? Ini muqayyad atau muqayyad atau ghairu muqayyad? Gitu. Ada sistematikanya, namanya usul fikih. Jadi orang kemudian moco hukumnya menjadi jebret, hukumnya ini jebret, benak banget ini. Ini caranya kepriye? Kok iso kaya ngono? Sistematika usul fikihnya bagaimana? Ya pokoknya membaca terjemahan kemudian langsung berhukum. Ya. Nek ora keliru mesti ngawur kemudian seperti itu. Nah, itu Kiai Sahal Mahfud punya kitab namanya Al-Mulama fi Bayani Al-Fadil Luma. Nek ngaji ting pesantren mesti ngerti kitab niku. Kitab Luma paling tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Sama abi fathil mim menjelaskan lafaz samaa. Lafaz samaa niku huruf mime difathahkan dan ditasydid kan maknanya apa adalah balagha sami'un qawli hadza li ghairihi. Bahwasanya orang yang mendengar yaitu malaikat itu mendengar apa? Pujian-pujian saya kepada Allah untuk disampaikan kepada yang lain. Kepada yang lain itu siapa? Bisa kepada malaikat yang lain. Tanbihan ala dzikri fi sahari wa du'a fi dzalikal waqti sebagai apa? Sebagai peringatan atau sebagai pengumuman yang penting mengenai supaya seseorang itu berzikir pada waktu sahur dan berdoa pada waktu sahur. Para bapak, para ibu, para rawuh, makom waktu istijabah untuk berdoa itu diantaranya adalah waktu sahur. Nih, dicatat nih. Waktu sahur niku kapan? Waktu sahur niku lewat tengah malam. Jadi kalau kita ngambil kesunahannya orang berpuasa, waktu sahur itu adalah ketika waktu
waktu sudah lewat tengah malam. Taruhlah jam 12 bengi. Nah, itu sudah masuk waktu sahur. Ini cara awake dhewe poso, sahure kok jam 09.00 bengi, maka itu belum mendapatkan kesunahan sahur. Tapi kalau kita makannya jam 12 malam, sudah mendapatkan apa? Keutamaan fadilah sahur. Nah, waktu sahur ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, dan waktu sahur ini adalah waktu yang utama untuk berzikir. Maka salah satu tombone ati napa, Pak? Zikir wengi enggang suwe. Lah kira-kira nek wengi niku dawa zikire napa dawa sarene? Saya jawab jenengan lho nggih. Ya niku. Nah niku. Nah, kita belajar dan berlatih. Paling ora nggih. Artinya 1 jam sebelum waktu subuh itu sudah sami wungu di 4 amalan malam. Ini tak sebut. 4 amaliyah malam sebelum waktu subuh. Yang pertama adalah qiyamul lail, salat tahajud. Setelah tahajud maka zikir. Habis zikir doa. Nah, kalau sholat doa dulu boleh Ustaz? Boleh. Bar sholat doa, berdoa zikir. Habis itu apa? Tilawatul Quran. Baca Al-Quran sampai datangnya waktu subuh. Wah, niki dijajal niki. Tolong dino sik dijajal niku rasane wis beda. Napa meleh kok saged istiqomah. Wa dabatuhu al-Khattabi wa ghairuhu. Imam Khattabi dan yang lain memberikan suatu batasan sama'a bikasil mimi wal mukhaffafati. Lafaz sama'a itu bacanya bukan sama'a tapi sami'a. Dikasrohkan. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi beliau mengatakan maksudnya adalah sami'a sami'un. Yaitu arti daripada orang yang mendengar itu menyampaikan apa yang dia dengar, artinya adalah syahidah syahidun. Maksudnya orang yang melihat itu apa namanya? Menyampaikan. Di malaikat melihat orang mukmin, orang muslim berdoa, atau orang malaikat melihat orang mukmin atau orang muslim mendengar orang mukmin atau muslim berdoa. Ini disampaikan kepada kawan-kawannya. Hakikatnya apa? Lisami asami'i wa lisyahida asyahidu. Bahwasanya malaikat itu menyampaikan apa yang dia dengar dan menyampaikan apa yang dia lihat. Karena memang seperti itu, Pak. Ada malaikat yang tugasnya seperti itu. Hamidna lillahi ta'ala ala ni'matihi wa husnil balaihi. Yang disampaikan apa toh? Yang disampaikan itu adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala berupa bagusnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Jadi nek jenengan dalu niku ndonga, dalu niku muji Allah, malaikat mireng niku mangke woro sesuk sing ngancani jenengan kathah. Harap tangi kok wedi Ustaz. Wedi karo sapa? Ngono. Aja gelem diweder-wedeni nggih. Niku malaikat niku wis do ngarep-ngarep jenengan do tangi, ayo do wungu. Mana orang yang berdoa? Pundi wong sing padha nyuwun, sing ndonga arep dikabulke, sing nyuwun arep diijabahi. Ngono kok ora gelem. Setiap malam ada waktu itu. Lah kalau hari Jumat, ampuh meneh, Mas. Hari Jumat itu 24 jam waktu itu napa? Merupakan istijabatut doa. Itu walaupun perbedaan pendapat yang jelas-jelas itu adalah ketika imam mau naik mimbar. Nah, itu. Sama ketika apa? Akhir dari hari Jumat tadi. Bareng ngasar tekane azan maghrib. Nek iso nek dina Jumat bar asar jalan-jalan ini mengko bengi wae bar misa. Nek bar maghrib bar ngaji adkar. Bar asar ndonga. Niku Gus Bah ada cerita aku ki nek cara sing liya-liyane rada santai, tapi ketika waktu tahajud seperti ke akhir malam sama Jumat terakhir bakdo ngasar, kula nek ndonga niku tenanan ngono maksudnya.
Mumpeng jalur karena apa ini sahih hadis. Bila khilafin tanpa ada perbedaan pendapat. Aku nek ndonga tenanan. Insyaallah Bang nggih. Dijajal nggih. Hajat napa Ustaz? Monggo jenengan hajatin napa penggalian napa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sahih Muslimin an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami menukil dari kitab hadis sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amsa qol. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika waktu sore beliau berdoa, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Apa Pak? Go bareng-bareng. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Nah, niku. Artinya apa? Amsayna kami bersore-sore wa amsal mulku lillah dan bersore-sore pula kerajaan milik Allah. Walhamdulillah adapun segala puji itu hanya milik Allah. Maksudnya apa tuh? Kita sering mengucapkan alhamdulillah. Maksudnya apa? Alhamdulillah itu sing pantes dipuji mong Allah. Sing pantes dipuja mong Gusti Allah. Sing pantes disanjung mong Gusti Allah. Sing pantes disubya-subya mong Gusti Allah. Nah niku. Nek awal dhewe ngerti hakikate puji karo Gusti Allah, maka tidak terkesan hati ini akan dibuat oleh Allah tidak terkesan dengan pepae sing kebiaring do. Kenapa kita itu kok Allah perkara dunia teko anyar langsung wah gitu. Karena ketika kita muji Allah itu mungkin rapatnya tenanan gitu. Tapi ini awal dhewe orang-orang yang memang hatinya betul-betul dalam muji kepada Allah ketika ada perkara-perkara dunia datang baru, perkara-perkara baru datang dalam urusan dunia, doanya apa? Ma laisa illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Alhamdulillah yo kabeh ngene Gusti Allah ngono. Ngono Pak, nggih Pak nggih. Lah yo. Mati ra gawa Pak nggih. Mati gawa mboten Pak? Ora gawa. Walhamdulillah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Qala ar-rawi, yang meriwayatkan ini, jadi rawi itu adalah misalkan di sini siapa? Di sini hadisnya riwayat Imam Muslim. Kemudian muaranya kepada siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini nanti Imam Muslim atasnya ada siapa? Nanti atasnya ada siapa? Itulah yang disebut sebagai rawiyul hadis. Orang-orang yang meriwayatkan hadis. Dan ini Pak sing di kadang beliau ini orangnya sikoh, orangnya soheh, hadisnya jadinya soheh. Orangnya ini kurang sikoh, hafalannya kuat tapi pernah terbalik, turun derajatnya jadi hasan. Orang ini sukanya nongkrong ning warung, wah hadisnya jadi dhaif niku. Nah, sistematika ini pun juga barang anyar juga. Artinya ketika kita ngaji hadis, kok iso sampean muni sahih, kok iso sampean muni hasan, kok iso sampean muni dhaif, kok iso sampean iki hadisnya matruk, kok iso hadis ini mangkul, kok iso hadis ini musnad, kok iso hadis ini isnad, kok iso ini musalsal. Saya ceritani pi. Apa Kanjeng Nabi tahu ngajari? Ya, inilah ilmu usul hadis. Ngeten niku. Nggih. Jadi orang jiko hadisnya yang ditinggal corone lah kan sembarangan niku jenenge. Bismillahirrahmanirrahim.
Beliau mengatakan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lahu al-mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Dalam satu riwayat ada tambahan, "Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Kerajaan hanya milik Allah, pujian hanya milik Allah, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Ono tambahane Pak donga tambahannya apa? Rabbi as'aluka khairu ma fi hadhihi lailati wa khairu ma ba'daha. Rabbi wahai Tuhanku, as'aluka saya memohon kepada Engkau khairu ma kebaikan-kebaikan perkara fi hadhihi lailati pada malam hari ini wa khairu ma ba'daha dan kebaikan-kebaikan setelah malam hari ini. Nek kebaikan-kebaikan setelah malam hari itu berarti nopo? Ya berarti besok paginya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailati dan saya berlindung kepada Engkau wahai Allah min syarri ma fi hadhihi lailati dari keburukan-keburukan perkara yang ada pada malam hari ini wa syarri ma ba'daha dan keburukan-keburukan dari perkara setelah malam hari ini. Berarti keburukan besok pagi. Rabbi ya'udhu bika minal kasri wal su'il kibari. Rabbi wahai Tuhanku wa'udhu bika minal kasri. Saya berlindung kepada Engkau dari sifat malas. Pak, Kanjeng Nabi niku Masya Allah. Sak takwa-takwane menungso niku Kanjeng Nabi. Sak semangat-semangat yang ibadah niku Kanjeng Nabi itu masih memohon kepada Allah, a'udzubika minal kasli. Ya Allah, saya minta berlindung kepada Engkau dari sifat malas. Wonten nate tiyang niku tanglet, Ustaz, nuwun sewu ndak wonten amalane ben ora males. Tak jawab, ketoke kok ora ono, Mas. Lho kok mboten wonten? Mulai tak kai amal ben ora males, ora mau amal kaya wong sampean males. Karena mau malas niku ora ono obate. Tapi kita mohon kepada Allah biar terhindar dari sifat malas. Karena apa lu? Kita ini dikasih anugerah hidup, dikasih anugerah waktu. Gitu, kok dibuang-buang niku. Semualah aras-arasen. Lah wis rampung kok sak jus iki. Durunge. Lah itu kan berarti kan menyia-nyiakan waktu. Dikei waktu, dikei sehat. Mau dulu pas ngaji ngene Pak Kajirianto nggih. Nikmatani ma'buduna, ya. Nikmatani. Ya buduna fihinna aktsaru minan nasi. Dua nikmat yang mana dua nikmat itu banyak orang menyia-nyiakannya. Weh napa? Weh luweh apa itu as-sihhatu wal firahu. Dikai sehat karo dikai sempat. Mengko nek wis ngrasake nek wis apa tenger-tenger ning rumah sakit. Sesuk aku nek wis sehat arep ngaji. Yo nek sehat. Gitu. Gitu. Nek disekani malaikat Israil piye ceritane? Wassalam kalau ge. Dan itu mun aku nek sehat ora budal kaji lha wingi karo Gusti Allah kaya bondo sing akeh gitu. Biro haji nggih mendino kaya apa promo kan gitu kan haji diskon hotel dekat Masjidil Haram misalnya seperti itu. Lah kok ora mangkat? Gitu kan. Lah itu dikai sehat, dikai sempat. Dua perkara inilah yang banyak disia-siakan. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kas. Ora iso arape Ustaz. Ndonga basa Jawa, penak no penak. Nek ora iso arape ndonga nganggo basa Jawa. Wasu'il kibari dan saya berlindung kepada Engkau wahai Allah dari buruknya hari tua. Nggih. Kalau dereng tua. Nek pun sepuh niku pripun rasane, Pak? Biasa mawon nggih. Nek pun sepuh jare nek pun sepuh niku nek kena angin sithik nang terus ya Pak Nasir nang terus. Nek sepuh rasane pripun, Pak? Kalau dereng sepuh. Mas itu ngrasane sepuh piye, Mas? Lah gitu.
Gusti Allah, kanjeng Nabi ngendika, "A'udzubika min su'il kibari." Saya minta kepada Engkau ya Allah dari buruknya hari tua. Katanya turu abot awake dan titik kadang sithik wah sambat no. Minyak terus misalkan. Nah ini. A'udzubika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah, azab dari api neraka dan azab dari kubur. Ini kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewiridkan ketika waktu sore. Nah kalau pagi bagaimana? Beliau mengatakan wa idza asbaha qala dzalika aidul. Kalau pagi hari kanjeng Nabi nggih doa dengan doa ini, wirid dengan ini. Redaksinya diganti asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi kalau dikir pagi petang, redaksinya seperti ini. Kalau pagi hari pakai redaksi asbahna wa asbahal mulku. Kalau sore hari redaksinya menjadi amsayna wa amsal mulku. Paham ya? Asbahan itu apa? Waktu pagi. Amsa itu artinya apa? Waktu sore. Ini coba. Waktu jadi sampai petang seperti ini. Nek misalkan kok ora sebelah sore ya bengi bar ngisak ya ora apa-apa diwirid. Nggih. Ya mangke nek cara pengen wiridan kok kathah to Ustaz. Kira-kira sing enak jangkep niku sing apa ya nanti. Nanti Masnya di waktu sendiri nanti kan. Ya memang nek akeh paling ora tahu pisan diamalke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sahih Muslimin, kami menukil hadis dari kitab Sahih Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki sowan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, itu laki-laki tadi matur, ya Rasulullah, ma laqaitu min aqrabin lagodat ini albarihata. Apa kok yang terjadi pada diri saya? Kok bisa digigit apa? Kalajengking tadi malam. Niku, kok bisa digigit apa? Saya itu digigit kalajengking tadi malam, apuh ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu kenapa ya kok digigit kalajengking kok apuh seperti ini? Nanti Pak, ditutup kalajengking Pak. Nanti Pak. Kalau sering nanti ampun lah. Jangan sampai gitu. Tapi nanti kalau kelak nganu, napa niku mboten kalau jengking. Monggo niku laba-laba. Azan. Spider. monggo niku silakan. Laba-laba. Nanti Masya Allah niku. Rodok gede ini loro tenan niku. Takutnya kalau beracun. Nah, kula niku kok dicokot kelabang, diintup kelabang abuh. Azan? Pun? Azan Lin? Azan Lin? Durung. Lah terus kanjeng Nabi ngerti kok amalau kulta hina amsaita. Sampeyan niku Mas, nek wau wingi sore, nek manjing wayah sore kok ngucap a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruka. Kalau waktu sore sampean ngucap doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruka, itu kalau jengking tidak akan membahayakan sampean. Doanya apa para rawuh? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mau nambah lagi? Ya bareng-bareng ya. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, saya berlindung kepada Allah bikalimatillahi, dengan kalimat-kalimat Allah at-tammati yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan perkara yang Allah ciptakan. Niki masyhur niki, wirid niki di dalam doa-doa hizib, zikir ataupun rotib ini ada muncul. Rotib hadat ada, rotib atas ada.
hizib bahar ada, wirid-wirid ada. Monggo. أشهد أن لا إله إلا الله. Saklar. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمد الذي وسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعلى إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. Kanjeng Nabi ngandika, lam taduruka. Kalau lagi sore, kemarin sore kamu sampean mengucapkan doa itu lam taduruka. Lam tadurroka, maka itu kala jenden tidak akan membahayakan kamu. Orang sampai abuh kaya ngono. Zakarahu Muslimun mutaswilan. Imam Muslim rahimahullah alaih beliau menyebutkan hadis ini secara terperinci bi hadithi Haulati binti Hakim radhiyallahu anha hakata. Dari hadisnya siapa? Hadisnya Syaidah sahabiah Haulah binti Hakim radhiyallahu anha. Terus kemudian warwainahu fi kitab Ibnu Sunni. Beliau Imam Nawawi mengatakan kami juga menukil dari kitabnya Imam Ibnu Sunni. Wa qala fihi, baginda sallallahu alaihi wasallam beliau mengendika, ya, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah dalam kitabnya Imam Ibnu Sunni apa? Ya sama redaksinya, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq salasan.
lam yadurrahu syai'un. Membaca doa ini para rawuh, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sebanyak 3 kali, maka tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Ya, monggo niki biasanya jenengan wiridan ngagem kitab wirid monggo. Nek tenggene kitab Al-Maksurat Hasan Al-Banna niku nggih disebutke. Nek jenengan wiridane nganggo Ratib Al-Hadad niku nggih wonten. Ratib Al-Atas niku nggih wonten. Terus kalau misalkan wiridannya pakai hizib tahar itu juga atau mungkin ini enggak usah nganu lah, apa namanya, dinukil diambil terus kemudian diwiridkan juga monggo silakan. Dibaca 3 hari waktu pagi hari, 3 kali waktu sore hari. Maka tidak ada sesuatu yang akan membahayakan orang yang berdoa dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina bil isnadi sahih. Ini hadis anyar meneh. Kami meriwayatkan hadis dari sanad yang sahih di Sunani Abi Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dinukil dari kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala, bahwasanya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan, beliau matur, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu. Perintahkan saya, maksudnya ajarkan saya ya Rasulullah dengan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, zikir-zikir, doa-doa yang bisa saya amalkan, bisa saya baca ketika waktu pagi hari, wa idza amsaitu, dan ketika waktu sore. Nah niki para rawuh, niki dalile wong ngaji niku ngeten. Bahasane napa? Sowan teng gene kiai ini matur, "Ki, mbok kula diajari wirid sing saged kula amalke nek mlebet wayah enjang, mlebet wayah sonten. Kiai, Ustaz, ada enggak wiridan yang bisa saya amalkan?" Nah, gitu. Lah ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu. Desa akrab-akrabe sahabat niku lak sinten kalih Kanjeng Nabi ora Sayyidina Abu Bakar. Itu pun beliau matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, mbok saya diajari wiridan yang bisa saya amalkan kalau sore dan kalau pagi dan sore hari. Kanjeng Nabi ngendika, kul Abu Bakar ucapkan ya, kalau masuk waktu pagi hari dan sore hari, Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahadah, Rabbi kulli syai'in wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Mau hafal, Pak? Coba bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wa syahadah, Rabbi kulli syai'in wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Nah, artinya nopo? Kanjeng Nabi ngajari sahabat Abu Bakar, Allahumma ya Allah fatiras samawati wal ardi. Allahumma ya Allah fatiras samawati wal ardi, wahai zat yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya. Ya Allah, wahai Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya, Alimal ghaibi wa syahadah, wahai Tuhan yang mengetahui alam ghaib dan alam yang nampak, Rabbi kulli syai'in, Tuhannya setiap segala sesuatu, wa Rabbi kulli malikahu, wa ya malikah, dan wahai Tuhan yang memiliki segala sesuatu, Tuhannya segala sesuatu dan yang memiliki segala sesuatu. Atofnya begitu.
Asyhadu saya bersaksi alla ilaha illa anta bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzubika min syarri nafsi, aku meminta perlindungan kepada Engkau wahai Allah dari keburukan diri saya. Jangan dikira kita itu tidak memiliki potensi buruk, Pak. Bu, ya. Jadi potensi buruk itu terkadang, bukan terkadang, ojo nyalahke wong liya dhisik, ning awake dhewe sendiri juga memiliki potensi buruk. Gitu. Maka dalam salah satu hadis itu ada gini, Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ini sakit diwirid bendina ini. Allahumma alhimni rusydi, ya Allah, alhimni rusydi. Ilhamkanlah kepada saya rusydi, petunjuk. Wa'idna min syarri nafsi, dan kami berlindung ya Allah kepada Engkau min syarri nafsi, dari keburukan diri saya. Jadi minta perlindungan itu aja karo setan dhisik. Ya bener setan nggih. Setan itu apa namanya? Unsur eksternal. Setan itu unsur eksternal. Unsur internalnya ada di dalam diri kita, yaitu apa? Nafsu ini loh, Pak. Nafsu niku bodoh ning kuat. Nafsu niku, Pak, bodoh tapi kuat. Setan niku pinter tapi lemah. Wis tau digawe poso, itu arep maksiat wis wegah. Lah sing repot niku nek nafsu iso ditunggangi setan. Nah, niku. Pas ya. Nafsu ditunggangi setan. Jangan-jangan setan itu tidak masuk ke dalam diri kita kalau kita tidak membuka pintu apa namanya? Pintu keburukan bagi setan. Wis tau damel poso wis. Kan penak gitu. Jak nglencer sing jak jeng-jengan males ngene niku. Ora lah poso. Nah, nafsu itu yang ada dalam diri kita. Maka ini yang diminta apa? Yang diminta oleh Kanjeng Nabi seperti itu. Saya minta perlindungan kepada Engkau ya Allah min syarri nafsi, dari keburukan diri saya, wa syarri syaitani, dan dari keburukan setan. Nah, keburukan yang diminta pertama adalah keburukan internal, baru keburukan eksternal. Oh no. Jadi udah nyalahke setan terus. Dari setan ya bener tugas kuwi goda awakmu, tapi nek awakmu ora buka lapang kan aku ora iso mlebu. Lho kan ngeten nggih. Memang seperti itu. Kalau kita tidak membuka celah pintu setan masuk, ya nggak bisa masuk setannya. Permasalahannya itu kita memberikan ruang VIP bagi setan, yo penak wae akhirnya kan. Nah, melenggang tanpa ada apa screening, guys. Gitu, keren. Tak atur ya awakmu. Nah, gitu. Awakmu sing tak atur. Nah, ini kita, maka kita minta perlindungan keburukan diri kita, baru minta perlindungan dari keburukan setan. Wa syirkihi, dan kawan-kawannya setan. Nah, baru kawan-kawannya setan. Pertama minta perlindungan dari diri kita, dari setan, dan konco-koncone. Jadi konco-koncone ini kok jadi salah lagi. Lah kan tim hore kan gitu kan. Kan melu bose, nek bose ora dikai jatah kan aku ya ora melu. Gitu lagi. Nah iki. Saged dicatat diamalke. Allah. Nek sing singkat, nek kalau yang singkat tadi Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma ya Allah alhimni rusydi, ilhamkanlah kepada saya petunjuk, wa a'idni min syarri nafsi, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan diri saya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika qala kul ha idza asbahtahi Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ucapkan doa ini ketika kamu masuk waktu pagi, wa idza amsaita, dan ucapkan juga doa ini, zikir ini ketika kamu masuk waktu sore. Bukan hanya ketika pagi dan sore hari, wa idza akhata maja'aka, dan baca juga doa ini ketika kamu mau tidur. Ketika mau tidur juga dibaca.
Ngeten. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi ngendika hadisun hasanun sahih, hadis niki hasan hasan sahih. Diamalke wah cespleng. Nggih. Nah, sing pendek-pendek ngeten iki dikumpulke terus napa diamalke. Maca mboten masalah Ustaz, ora apa-apa maca ya ora dilarang. Nggih napa nggih? Ah nggih, maca ora dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina nahwahu fi sunani Abu Dawud min riwayat Abi Malik al-Asy'ari. Imam Nawawi beliau mengatakan lagi, kami juga menukil hadis yang semisal di atas dari kitab Sunan Abu Dawud dari riwayat Imam Abu Malik al-Asy'ari, dari sahabat Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Malik al-Asy'ari beliau meriwayatkan sahabat-sahabat matur kali Kanjeng Nabi annahum qalu, sahabat-sahabat beberapa orang sahabat matur kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah alimna kalimatan natuluha, ya Rasulullah ajarkan kepada kami satu kalimat yang mana kami bisa mewiridkan kalimat tersebut, mengucapkan kalimat tersebut. Idza asbahna wa idza amsayna wa idza ijja'atna wa idza ittaja'na, ketika kami masuk waktu pagi, ketika kami masuk waktu sore, dan ketika kami mau tidur. Fadzakarahu, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan doa seperti doa yang diajarkan beliau kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa zada fihi ba'da qauli wa syirkihi, tapi ada tambahannya. Kan tadi kan a'udzubika min syarri nafsi wa syaitani wa syirkihi. Nah, dalam riwayat yang ini ada tambahan wa annaqtarofa su'an ala anfusina au najurrahu ala muslimin. Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah antak rifasuan, dari kami melakukan perkara yang buruk terhadap diri kami. Jadi kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kami itu mendolimi diri kami. Kira-kira apa? Kira-kira ya nganggo narkoba misalnya, kan berarti kan ngerusak awak nih nggih. Nah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kami itu mendolimi diri kami, dari kami melakukan keburukan kepada diri kami, au najurrahu ila muslimin, atau kami melakukan keburukan yang ditujukan kepada orang-orang muslim. Nah, ini ada tambahan. Tambahnya kami berlindung dari keburukan diri kami berlindung dari keburukan setan, kami berlindung dari keburukan teman-temannya setan, kami berlindung dari kami melakukan keburukan terhadap diri kami, dan kami berlindung dari kami melakukan keburukan kepada saudara-saudara muslim. Maka dalam hadis arba'in itu ada hadis bunyinya seperti ini. Asmu al-muslimun man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu siapa? Al-muslimun, orang Islam itu siapa? Orang Islam itu adalah orang yang mana orang-orang Islam yang lain, baik itu temannya, tetangganya, koleganya, itu selamat dari lisannya dan tangannya. Ora digibah, ora dicaci, ora dimaki, ora dibisuh, ora dijotos, ora dijukuk barani. Jadi tandane wong Islam niku gampang. Napa Pak tandane wong Islam? Man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu saudara-saudara muslim yang lain itu terhindar dari keburukan dirinya, baik berupa ucapan atau berupa perbuatan tangan. Niku Kanjeng Nabi ngajari ngeten niku. Itulah akhlakul karimah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, kurang 2 menit. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, para rawuh jamaah Masjid Al-Ikhlas Sidosari rahimakumullah wa akramakumullah.
Ini zikir-zikir pagi dan petang. Ini masih beberapa waktu, Pak. Ngaji masalah zikir pagi dan petang. Beliau sendiri mengatakan bab yang isinya banyak itu adalah pembahasan mengenai zikir pagi dan petang. Pun dipilih mawon, ora kudu kabeh ning ono gitu. Artinya ketika waktu pagi, ba'da subuh ataupun sore ba'da asar, kita luangkan waktu khusus setengah jam ampuh niku. Sing penting istiqomah dalam rangka apa? Taqarrub kepada Allah supaya hati kita senantiasa tidak lalai dari Allah. Tadi apa, Pak? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Iki janjine Gusti Allah, ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Ngono, dene atine anteng arep ngopo-ngopo penak, mbut gawe nggih penak, gitu. Dolan nggih penak. Awake dhewe kan anteng nek ATM-e akeh. Anteng niku ketika hati senantiasa terhubung bertakluk kepada Allah, hati menjadi tenang. Ngeten kurang lebihnya mohon maaf. Niat kita sama-sama mengamalkan dan menyampaikan. Kita ketemu lagi dalam kesempatan yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik lagi. Dan keadaan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Maka kita akhiri sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.